무엇이 똑같을까 콩콩콩 사랑이 똑같이 콩 우리 둘은 만나면 콩콩콩. Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Gyeom yang menyewa ruangan kecil di dalam toko rental film bajakan bersama kakaknya Jun. Paman pemilik toko rental itu adalah orang yang baik dan memperbolehkan Gyeom menonton semua film kecuali film dewasa. Sampai akhirnya Gyeom beranjak dewasa. Ia menyadari sering menonton film bajakan tidak akan membuat pembuat film untung, justru akan merugikan. Sebagai penikmat film, Gyeom pun mempunyai cita-cita untuk berkontribusi pada industri perfilman, yaitu menjadi aktor. Saat berumur 26 tahun, Gyeom mulai ikut casting, namun penampilannya begitu buruk. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia bertemu dengan gadis cantik yang memiliki nama yang unik, yaitu Mubi. Sama seperti Mubi. Mubi adalah gadis cantik yang membenci namanya sendiri. Ia harap ia bisa mengganti nama pemberian dari ayahnya itu. Mubi adalah anak gadis yang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Meski ayahnya memang menyayanginya, tapi ia tidak pernah ada. Ayahnya terlalu sibuk membuat film sehingga Mubi pun haus akan perhatian dan sering berulah. Suatu hari, ayahnya meninggal dunia dan Mubi pun melihat koleksi film ayahnya yang menurutnya adalah film-film yang jelek. Sehingga jadilah ia sekarang Mubi bekerja di bagian perfilman untuk membuktikan kepada ayahnya betapa pedihnya mengabdikan hidupnya untuk membuat film yang jelek. Singkat cerita, Gyeom telah menjadi aktor, tapi dia hanyalah aktor figuran yang perannya tidak begitu penting dan malah sering mengganggu para aktor yang lain. Meski tidak mendapatkan peran bagus di lokasi syuting, ia jadi sering bertemu dengan Mubi. Seakan-akan ia sudah menemukan movie atau film yang baru. Mungkin bagi orang lain, Mubi tidak terlihat, tapi bagi Gyeom, Mubi paling mencolok di antara para kru. Dia sering memakai baju berwarna hitam, tapi matanya berkilau terang. Dia pendiam, tapi paling bisa diandalkan. Entah mengapa, Mubi membuat Gyeom begitu penasaran. Tapi tanpa Gyeom ketahui, sebenarnya Mubi sadar jika salah satu pemeran pendukung di lokasi syuting ini, yaitu Gyeom, tertarik kepadanya. Ia jadi tidak suka dan risih saat Gyeom selalu mendekat dan bertanya hal-hal yang tidak masuk akal. Gyeom adalah tipe yang akrab dengan siapa saja. Banyak orang yang mengelilinginya. Ia pandai bergaul dan meski ia tidak ada, ia tetap jadi pembicaraan orang-orang. Hal tersebutlah yang membuat Mubi tidak menyukainya. Menurutnya, Gyeom sangat mengganggu orang yang ingin menjalani hidup yang tenang. Dan dengan jelas, Mubi mengatakan hal ini kepada Gyeom. Ia tidak mau Gyeom dekat-dekat dengannya bahkan bicara kepadanya. Tapi Gyeom malah menganggap Mubi semakin mempesona. Ia malah mengira Mubi juga suka kepadanya. Dan kisah mereka berdua bagaikan film melo. Sehingga kemudian Gyeom tidak menyerah dan tetap mendekati Mubi. Hal ini semakin membuat Gyeom yakin di mana ia pernah bertemu dengan Mubi di sebuah acara pernikahan temannya. Pada saat itu, Gyeom menjadi MC dan Mubi sedang merekam pernikahan. Menurut Gyeom, mereka berdua sudah ditakdirkan satu sama lain. 뭐 그런 건가 하는 생각이 들게 말이죠. Suatu hari, saat kru film pergi ke suatu tempat untuk syuting, Mubi mengira Gyeom bakalan duduk dengannya di dalam bus. Melihat Gyeom duduk dengan orang lain, Mubi sedikit kecewa dan kemudian ia pun tertidur. Saat terbangun, ternyata mereka sudah sampai dan sedari tadi Gyeom malah memotret Mubi yang sedang tertidur dan mengejeknya. Setelah proses syuting selesai, secara kebetulan Gyeom dan Mubi ketinggalan bus. Mereka terpaksa menunggu bus berikutnya sambil duduk bersama dan mengenal satu sama lain. Gyeom lalu bertanya, apa Mubi memang seaneh ini? Mubi tidak menjawab, ia hanya bilang, apa selama ini Gyeom selalu pura-pura ceria. Gyeom pun sadar, cewek yang ia taksir ini pintar berdebat. Gyeom kembali bertanya, sebagai asisten sutradara, apakah Mubi ingin membuat film dan film apa yang akan Mubi buat?
Mubi berkata jika ia ingin membuat film melo yang keren. Gyeom tidak menyangka genre favorit mereka berdua ternyata sama-sama melo. Mubi pun juga bertanya apa Gyeom akan terus berakting. Gyeom berkata tentu saja karena ia sangat menyukai movie atau film. Kata-katanya seakan-akan mengakui jika ia menyukai movie. 영화가 좋다고요? Singkatnya, mereka berdua pun akhirnya bisa pulang. Di dalam bus, ketika Mubi sedang tertidur, ia bermimpi tentang ayahnya yang membuatnya langsung tersentak dan terbangun sambil menangis. Ia juga tidak sengaja menggenggam tangan Gyeom. Mubi langsung meminta maaf dan berkata ia sedang hilap. Dan meskipun sedikit penasaran apa yang terjadi kepada Mubi, Gyeom memilih untuk diam saja. Lalu tidak lama kemudian, pembuatan film pun telah selesai dan saatnya mereka semua makan malam perpisahan. Seperti biasa, Mubi selalu menghindar dari kerumunan dan pergi sendirian. Gyeom yang melihat hal tersebut lalu mengikuti Mubi. Pada kesempatan itu, Gyeom bertanya mengapa Mubi tidak suka didekati oleh orang lain. Mubi pun menjawab, karena kelak orang-orang akan pergi dan ia pun ditinggal sendiri. Terlebih, orang yang selalu pura-pura ceria seperti Gyeom, pasti dia adalah orang pertama yang akan pergi meninggalkannya. Gyeom pun semakin yakin jika dirinya tertarik kepada Mubi. Ia lalu mendekat dan berkata, jika ia memberitahukan rahasianya, apakah Mubi akan menyukainya? Mubi tidak menjawab, namun ia menarik tangan Gyeom dan kemudian menciumnya. Gyeom kemudian bertanya apakah kali ini Mubi sedang hilap. Mubi menggeleng dan kemudian melanjutkan ciumannya. Mengapa tiba-tiba Mubi menjadi tertarik kepada Gyeom? Jadi sewaktu Mubi kecil, dia selalu mudah merasa iba kepada sesuatu. Apapun yang menurutnya terlihat kasihan, ia akan mencoba menjaganya dan merawatnya seperti anjing kecil yang dibuang pemiliknya yang kemudian ia bawa ke rumah. Ada juga anak tetangga yang sering dibuli yang ia anggap adiknya sendiri. Tapi semua yang ia rawat dan ia pedulikan selalu menghilang. Anjingnya, tetangganya, dan kini ayahnya. Lalu ia melihat Gyeom, pria yang selalu mencari perhatian dan memiliki sifat yang aneh, selalu pura-pura ceria. Entah mengapa, Mubi tertarik dengan pria itu. Namun setelah mereka berdua berciuman dan Mubi mulai membuka hatinya, Gyeom tiba-tiba menghilang. Daripada memikirkannya terus-terusan, Mubi memutuskan untuk melupakan Gyeom dan bekerja dengan keras untuk membuat film. Ia akan menganggap Gyeom telah meninggal sama seperti yang lainnya. Lalu, kemanakah perginya Gyeom? Rupanya, kakak Gyeom, Jun, mengalami kecelakaan yang parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Berminggu-minggu, Jun harus terbaring di rumah sakit dan hanya Gyeom yang bisa menemani kakaknya. Ia juga menemani kakaknya yang harus rehabilitasi dan tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Untuk pekerjaan, kini ia beralih menjadi kritikus film melalui sebuah blog kecil, di mana di sana ia suka mengulas film-film yang sedang tayang dan juga kadang ia bekerja paruh waktu menjadi buruh bangunan. Semua Gyeom lakukan asalkan ia bisa mengurus kakaknya, sehingga tidak terasa fase kehidupannya jadi cepat berlalu, yaitu 5 tahun kemudian. Saat itu, Gyeom menghadiri film yang baru saja dirilis dan sebagai seorang kritikus film, ia pun diundang ke pemutaran perdana di mana film itu disutradarai oleh Mubi. Awalnya ia hanya ingin menonton filmnya saja, tapi melihat Mubi ada di sana, keinginannya untuk hadir di kehidupan Mubi pun membuatnya ikut sesi tanya jawab. Mubi terkejut melihat kehadiran Gyeom. Sebagai kritikus film, Gyeom bertanya, apa ini sungguh film melo? Alur ceritanya begitu pesimis dan sangat suram. Entah mengapa, Mubi begitu kesal dengan Gyeom. Kata-katanya selalu terngiang-ngiang. Mengapa Gyeom yang ia pikir sudah meninggal malah kembali ke kehidupannya? Sementara itu, Jun, kakak Gyeom, sebenarnya penasaran dengan kehidupan adiknya. Selama ini, adiknya itu hanya mengurusnya dan bekerja. Gyeom tidak pernah lagi bercerita tentang kegiatannya. Seingatnya dulu,
Gyeom pernah bercerita jika ia naksir dengan seseorang. Gyeom hanya bilang ia baik-baik saja dan dulu ia masih terlalu muda. 그때도 나만 얘기하고 형은 뭐 아무 Singkat cerita, sebagai kritikus film, Gyeom diundang ke premier film salah satu sutradara senior. Di sana, ia datang bersama sutradara Ma yang dulu mempekerjakannya dan ia juga bertemu dengan Mubi. Dari kejauhan, saat melihat wajah Gyeom, Mubi merasa prihatin. Ada rasa lega karena Gyeom seperti habis dari perjalanan jauh. Wajahnya terlihat begitu lelah yang sangat sulit untuk dijelaskan. Gyeom lalu mendekati Mubi. Ia ingin sekali menanyakan kabar Mubi. Namun pada saat itu, Mubi harus pergi dan masuk ke dalam studio karena film akan segera dimulai. Singkatnya, setelah menonton film, Mubi pulang duluan demi menghindari Gyeom. Namun saat hendak mencari kunci mobilnya, tiba-tiba kuncinya menghilang. Ia pun dikejutkan ketika melihat Gyeom berlari ke arahnya. Mubi mengira Gyeom sedang mengikutinya, tapi rupanya Gyeom membawa kunci mobil Mubi yang terjatuh. Lalu ia mendatangi Mubi kemari. Karena Gyeom tidak menjelaskan apa-apa lagi, maka Mubi pun bertanya, sejak kapan Gyeom menjadi kritikus film? Dan apakah kedatangan Gyeom ke pemutaran perdana filmnya karena ia ingin mengulas film dari Mubi? Gyeom hanya bilang ia hanya ingin melihat film pertama Mubi. Mubi kembali bertanya apa selama ini Gyeom tengah sakit atau ia dipenjara karena melakukan kejahatan. Tapi di sana Gyeom tidak menjawab apa-apa sehingga Mubi pun kesal. Ia berkata mulai sekarang ia dan Gyeom adalah musuh. Karena sejatinya seorang sutradara dan kritikus film bermusuhan. Ia juga tidak ingin Gyeom muncul lagi di hadapannya. Singkat cerita, ibu Mubi memberitahukan bahwa rumah di depan mereka telah laku terjual. Rumah itu dulunya adalah milik anak laki-laki yang sering dibuli dan Mubi menganggap ia sebagai adiknya. Sekarang pemilik barunya sedikit merombak rumah tersebut agar bisa dilalui oleh kakaknya yang memakai kursi roda. Saat Mubi hendak menyapa, rupanya pemilik rumah itu adalah Gyeom dan kakaknya Jun. Mubi mengira Gyeom lagi-lagi mengikutinya sampai-sampai pindah dan menjadi tetangganya. Namun faktanya, rumah ini dipilih langsung oleh kakak Gyeom. Dan takdir telah mempertemukan mereka berdua kembali. Sebagai musuh, mungkin mereka memang harus lebih mengakrabkan diri. 지내봅시다 우리. Setelah menjadi tetangga, ada perasaan gelisah, kesal yang mewarnai hari-hari Mubi. Apalagi saat ia tahu ketika Gyeom mendatangi semua tetangga untuk memberikan kue beras, tapi mengecualikan rumahnya. Menurut Mubi, tingkah Gyeom menjadi semakin menyebalkan saat tidak lagi mengganggunya. Sementara menurut Gyeom, ia hanya berusaha semampunya agar tidak mengganggu Mubi. Karena Mubi pernah bilang untuk tidak lagi muncul di hadapannya. Ia sampai bertanya kepada kakaknya apa alasannya membeli rumah ini. Karena ia butuh alasan agar dirinya bisa menghadapi Mubi. Namun, semakin Gyeom mencoba menghindar, ia malah semakin sering bertemu dengan Mubi. Dan kali ini, ia melihat sifat Mubi ternyata jauh berbeda dari yang pernah ia lihat. Banyak sifat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Suatu hari, ada seorang pria datang ke rumah Mubi. Pria itu langsung memeluk Mubi dan memanggilnya Nuna atau kakak perempuan. Gyeom baru sadar sudah banyak hal yang ia lewatkan. Siapa pria muda yang memeluk Mubi? Rupanya pria itu adalah Jungho, tetangga Mubi saat masih kecil. Selama ini, Jungho pergi ke Amerika dan lost kontak dengan Mubi. Setelah sama-sama melepas rindu, Jungho pergi ke rumah seberang. Ia bertanya kepada Gyeom yang sedari tadi mengintip ke arah rumah Mubi, apa ia kenal dengan wanita cantik di seberang. Tapi Gyeom berkata tidak. Jungho lalu bertanya, apakah saat Gyeom pindah ada box mainan miliknya yang tertinggal. Gyeom malah mempermainkan Jungho yang membuat Jungho pun berpikir, pria yang menjadi tetangga rumah Mubi
adalah pria yang aneh. Pada malam itu, rupanya Gyeom dan kakaknya Jun sedang mengadakan syukuran rumah baru mereka dan mengundang teman-teman mereka. Saat itu, Gyeom pun curhat dengan temannya si Jun jika ia bertemu lagi dengan Mubi, gadis yang pernah menjadi gebetannya. Si Jun pun kesal dengan tingkah aneh Gyeom, karena seharusnya jika Gyeom sudah tidak menyukai Mubi, jangan perhatikan dia lagi. Kalau memang ia masih suka, datang dan minta maaf kepadanya. Karena Gyeom lah yang telah meninggalkan Mubi dan biasanya orang yang ditinggalkan lebih menderita. 좀 나아졌으니까 가서 얘기하면 될 텐데 왜 말을 못하는 거야? Setelah acara selesai, Gyeom bertanya kepada kakaknya alasan ia menyukai rumah ini. Ternyata alasannya cukup simpel. Kakaknya sangat menyukai tembok putih besar di rumah mereka. Dulu, Jun masih ingat jika Gyeom pernah berucap ingin memiliki rumah dengan tembok putih yang besar agar bisa menonton film bersama. Jadi, selama ini kakaknya membeli rumah ini demi dirinya. Gyeom agak kesal karena lagi-lagi kakaknya lebih memikirkannya, padahal ia ingin sekali kakaknya melakukan apapun untuk diri kakaknya sendiri. Suatu malam, Gyeom melihat Mubi pulang dalam keadaan mabuk. Karena khawatir, Gyeom pun mengikuti Mubi. Namun ternyata Mubi malah menghubungi kepolisian karena ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Saat ditangkap polisi, Gyeom berusaha menjelaskan jika ia kenal dengan yang melaporkannya. Tapi karena ia warga baru, polisi pun belum bisa membebaskan Gyeom. Beruntung, saat itu Mubi sudah sadar sehingga ia pun memberikan kesaksian kepada polisi. Dan saat pulang, Mubi langsung bertanya mengapa Gyeom tidak minta maaf kepadanya. Seharusnya Gyeom minta maaf karena tiba-tiba menghilang. Atau apakah semua hal bisa dibuat candaan oleh Gyeom? Dan kemudian Gyeom pun langsung meminta maaf dengan serius. Mendengar permintaan maaf dari Gyeom, Mubi lantas langsung masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, Gyeom pergi ke kantor-kantor para sutradara film untuk wawancara sebagai kritikus film. Selain pergi ke kantor sutradara Ma, rupanya Gyeom juga pergi ke kantor Mubi. Mubi agak terkejut karena sebelumnya mereka berangkat kerja bersama dan berpisah di stasiun bus. Namun rupanya mereka berdua bertemu kembali di kantor Mubi. Singkatnya, setelah selesai mengajukan beberapa pertanyaan tentang film, Gyeom bertanya di luar dari konteks. Mengapa nama Mubi adalah Mubi? Penyebutannya seperti movie atau film. Apakah karena Mubi sangat menyukai film? Mubi berkata jika ia benci dengan film. Ia benci dengan orang-orang yang terlalu memuji film secara berlebihan, menjadikan film sebagai sesuatu yang layak untuk dicintai. Ia menjadi sutradara dan membuat film untuk membuktikan kepada orang yang memberikan namanya ini, yaitu ayahnya, jika ia bisa membuat film tanpa melebih-lebihkannya. Semua ini hanyalah sebatas pekerjaan. Karena menurut Mubi sesi wawancara ini sudah selesai, Mubi pun ingin mengakhirinya. Di sana, Gyeom pun mengajak Mubi untuk nonton film bersamanya. Ia ingin belajar meminta maaf dengan baik, makanya ia ingin mengajak Mubi untuk nonton berdua dengannya. Mubi pun menghargai tindakan Gyeom, namun ia menolaknya. Malamnya, Gyeom menunggu Mubi pulang bekerja. Setelah melihat Mubi masuk ke dalam rumah, Gyeom kemudian menyalakan proyektor untuk menonton film di tembok putih besar di halaman rumahnya. Mubi pun keluar rumah setelah melihat ada cahaya aneh dari luar. Ia pun sadar ini maksud Gyeom saat mengajaknya untuk nonton film bersama. Gyeom adalah pria yang menjalani hidupnya dengan santai. Menurutnya, takaran hidup seseorang itu sudah ada ketentuannya. Jika seseorang ditimpa kemalangan, maka ia harus percaya hal-hal baik akan segera datang. Contohnya pada hari ini, saat mobil Gyeom mogok, alih-alih kesal ia malah berpikir positif. Itu berarti ia bisa istirahat sambil makan jagung rebus kesukaannya. Setelah itu ia pulang dan tiba-tiba hujan turun begitu derasnya. Sayangnya, wiper mobilnya malah rusak dan tidak bisa membersihkan kaca. Sehingga terpaksa ia harus berhenti dan memperbaikinya sendirian. Tapi seperti kata Gyeom,
Ingat, setelah kemalangan, pasti akan ada hal-hal baik yang akan berdatangan. Dan kali ini, Mubi datang. Ia memayungi Gyeom dan juga memperbaiki wiper mobil Gyeom yang membuat Gyeom merasa Mubi adalah kebahagiaannya. Singkat cerita, Gyeom ditawari oleh sebuah agensi untuk menjadi kritikus terkenal. Tidak hanya lewat blog, namun mereka akan membantu Gyeom menjadi lebih tenar dan menghasilkan banyak uang. Ia bisa tampil di berbagai majalah, televisi, YouTube, ataupun radio. Bukan sebagai kritikus blog saja, tapi sebagai kritikus film yang diakui. Meski sebenarnya Gyeom sudah puas dengan pencapaiannya yang sekarang, tapi mendengar bayarannya cukup banyak, ia pun menyetujuinya. Singkat cerita, kini Gyeom telah menjadi kritikus film terkenal dan tampil di mana-mana. Suatu hari, Gyeom membuat ulasan tentang sebuah film yang dibuat oleh paman Mubi. Kritiknya begitu tajam, sehingga filmnya jadi gagal dan kurang peminat. Tiba-tiba, sutradara dikabarkan mencoba untuk bunuh diri dengan minum obat tidur sampai overdosis. Beruntung, pihak keluarga langsung membawa sutradara yang merupakan paman Mubi itu ke rumah sakit, sehingga masih bisa diselamatkan. Lalu, kemudian Gyeom merasa tidak nyaman sehingga ia pun memutuskan untuk datang ke rumah sakit dan menengok sutradara tersebut. Ia pun tidak sadar jika di rumah sakit itu ternyata banyak reporter yang ingin mengulas berita ini. Saat melihat Gyeom ada di rumah sakit, para reporter itu langsung mengelilingi Gyeom dan bertanya apa Gyeom merasa bertanggung jawab dan merasa bersalah. Sehingga ia datang ke rumah sakit untuk menemui sang sutradara. Gyeom tidak menjawab apa-apa, ia hanya mendengarkan setiap pertanyaan dari reporter itu. Lalu kemudian, anak sutradara itu datang dan menyuruh mereka terutama Gyeom untuk segera pergi karena ayahnya butuh istirahat. Setelah itu, sutradara Ma mengajak Gyeom untuk minum-minum setelah tahu masalah yang menimpa Gyeom. Tidak hanya sutradara Ma, tapi di sana juga ada Mubi. Saat sutradara Ma ingin menghibur Gyeom, tiba-tiba temannya datang dan mengajaknya untuk merokok di luar. Tinggallah Mubi dan juga Gyeom. Mubi sempat bertanya apa Gyeom baik-baik saja. Tapi tiba-tiba salah satu sutradara lain datang dan marah kepada Gyeom karena filmnya juga pernah dikritik oleh Gyeom. Ia pun berkata, jika sutradara yang mencoba bunuh diri itu sampai meninggal, itu semua karena kesalahan Gyeom. Mubi langsung membawa Gyeom keluar dari tempat itu. Mubi berkata, Gyeom tidak perlu resah karena mendengar ocehan sutradara tadi. Bukannya harusnya merasa lega karena ada Mubi yang membelanya. Gyeom malah berucap jika ia tidak resah. Lagi pula, memang film sutradara itu pantas untuk dikritik dan tidak semua film harus berakhir sukses. Lagi pula, semua ini bukan kesalahannya. Mubi berkata, Gyeom memang tidak punya empati. Ini bukan tentang film atau salah siapa, tapi sekarang ada seseorang yang sedang terluka. Ia tahu semua orang sedang mencari kambing hitam dan Gyeom adalah orangnya. Gyeom malah menuduh Mubi sama seperti orang-orang itu, suka menyalahkannya. Mubi tidak bisa berkata apa-apa lagi, ia pun pergi meninggalkan Gyeom. Tapi sebelum itu Mubi bilang, iya, dan sutradara Ma simpati kepada Gyeom. Mereka berdua khawatir, makanya berniat untuk menghibur Gyeom. Tapi balasan Gyeom seolah-olah dia tidak peduli pendapat orang-orang di sekitarnya. Inilah alasan mengapa Mubi tidak bisa memaafkan dan semakin membenci Gyeom. Karena Gyeom tidak peduli dengan orang sekitarnya dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Singkatnya, setelah itu Mubi mengunjungi sutradara alias pamannya yang overdosis obat tidur di rumah sakit. Untungnya, kini pamannya itu tidak kenapa-napa dan sudah hampir sembuh. Ia lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada pamannya itu. Ternyata, pamannya tidak mencoba untuk bunuh diri.
Para media terlalu memelintir berita yang tidak-tidak. Belakangan ini, pamannya memang tidak bisa tidur, sehingga tanpa sengaja malah meminum obat tidur setelah minum alkohol yang cukup banyak. Setelah tahu cerita sebenarnya, Mubi pun pamit dan menyuruh pamannya untuk istirahat. Pamannya sih sudah sedari tadi ingin tidur, tapi seorang kritikus film itu dari tadi berada di sini dan mengganggunya. Rupanya, Giom berada di rumah sakit ini. Ia sedang duduk di luar. Mubi lalu mendatangi Giom dan bertanya sedang apa ia di rumah sakit ini. Giom hanya berkata jika ia sedang menunggu hal-hal baik akan terjadi kepadanya, dan rupanya hal baik itu adalah Mubi. Di dalam benak Mubi, melihat Giom seolah membuka kembali kelemahan yang ada pada dirinya. Ia terlalu mudah prihatin kepada hal-hal yang kecil yang terlihat menyedihkan seperti Giom. Lalu Mubi mengajak Giom untuk pulang. Di sana Giom berucap jika ia ingin kembali menyukai Mubi. 다시 더 좋아할래. Dulu, mengapa Mubi yang cuek tiba-tiba menyukai Giom, bahkan menciumnya duluan? Itu semua karena perhatian-perhatian kecil yang telah Giom lakukan kepada Mubi. Sehingga Mubi mulai terbuai dengan perhatian dan rasa suka dari Giom. Tapi kali ini, saat Giom menyatakan jika ia akan menyukainya lagi, Mubi tidak akan goyah. Ia pun menendang kaki Giom agar ia sadar jika dirinya tidak akan pernah mau melakukan hal yang menyedihkan lagi. Pagi harinya, Giom menatap tajam ke arah rumah Mubi. Sampai-sampai membuat kakaknya heran, jangan-jangan adiknya mau merampok rumah tetangganya sendiri. Memang benar, Giom memang sedang mengincar sesuatu dari rumah tetangganya, yaitu wanita cantik tetangga mereka. Jun berucap, Mubi memang wanita yang baik. Giom terkejut, sepertinya kakaknya mengenal Mubi. Jun juga terkejut karena rupanya gadis yang pernah Giom taksir dulu adalah Mubi. 김무비가 나 싫어해. Suatu hari, sutradara Ma mengajak Giom untuk datang ke acara minum-minum bersama sutradara yang lain. Di sana, Giom bertemu dengan sutradara yang pernah memarahinya. Giom berusaha menjelaskan jika tujuan dan maksudnya itu baik dan niatnya bukan mengkritik, tapi memberikan ulasan agar dunia perfilman menjadi lebih baik. Sutradara itu bertanya, mengapa Giom menjadi kritikus film? Giom bilang karena ia sangat menyukai film. Sutradara itu tersenyum, ia juga menyukai film, makanya ia menjadi sutradara. Tapi sekarang ia mencoba untuk berhenti membuat film karena takut semakin lama ia akan membenci film. Sebenarnya ulasan dari Giom membuatnya sadar jika ia memang tidak kompeten dalam bidang ini. Jadi untuk itu ia harus berhenti dari sekarang sebelum semuanya terlambat. Dan kemudian malam itu mereka semua pun mabuk. Tiba-tiba Giom pun terbangun dan sudah berada di dalam kamarnya. Ia juga memegang kardigan milik seseorang. Apa yang terjadi semalam? Ternyata sebelum Giom pulang, kakaknya, Jun, sempat kesusahan karena tongkat jalannya tersangkut. Beruntung ada Mubi. Jun berterima kasih karena Mubi selalu membantunya. Waktu pertama kali pindah, Mubi juga pernah membantunya saat ia ditabrak sepeda motor. Mubi adalah wanita yang baik. Mubi pun belak-belakan berkata jika cara bicara Jun begitu sopan, lembut, dan juga baik. Tidak seperti Giom adiknya. Jun pun tertawa. Giom memang apa adanya. Namun ia adalah pria yang perhatian dan juga baik hati. Namun melihat apa yang dilakukan Giom tadi malam, membuat Jun begitu malu ketika bertemu Mubi. Karena Giom yang mabuk berteriak keras memanggil nama Mubi. Ia merengek di depan rumah Mubi agar Mubi tidak memblokir nomornya. Bahkan Giom sampai menarik-narik kardigan milik Mubi hingga akhirnya kardigan tersebut berada di tangannya. Saat itu Mubi pun datang untuk mengambil kardigannya kembali. Mubi berkata jika Giom kembali mabuk dan membuat kerusuhan seperti tadi malam, ia tidak akan segan-segan menelpon kepolisian. Bukannya merasa bersalah, Giom malah mengira Mubi perhatian kepadanya. Padahal bisa saja dari tadi malam Mubi sudah menghubungi kepolisian, namun nyatanya tidak. Jun merasa heran dengan jalan pikir adiknya. Ia merasa adiknya itu masih dalam keadaan mabuk.
Lalu, saat di dalam rumah, ibu Mubi memberitahukan jika teman ayah Mubi menghubungi dan meminta sesuatu kepada Mubi untuk melakukan acara nonton bersama yang sering dilakukan oleh ayah Mubi dulu. Gyeom mengetahui hal ini dari Jungho saat Jungho datang dan mengunjungi Gyeom di rumah mereka. Sehingga saat Mubi melakukan persiapan, ia malah melihat Gyeom ikut menjadi staf dan membantu acara ini. Acara nonton bersama ini sudah dilakukan ayah Mubi saat Mubi masih kecil. Setiap musim panas, ayahnya akan bekerja sama dengan sutradara film yang akan ditonton bersama dan membuat semacam layar tancap untuk para warga secara gratis. Singkatnya, malam pun menjelang dan semua orang sudah berkumpul untuk menonton film. Mubi kesal karena sekarang Jungho malah dekat dengan Gyeom dan mereka mengajak nonton bersama-sama. Di sana ibu Mubi memperhatikan gerak-gerik Gyeom yang begitu perhatian kepada putrinya. Sepertinya Mubi dan pria tetangga baru mereka ada sesuatu. Lalu malam semakin menjelang. Ibu Mubi, Jungho, dan Jun sudah pulang duluan. Tertinggallah Mubi dan Gyeom. Mubi melihat bagaimana antusias dan larutnya Gyeom saat menonton film ini. Mubi lalu bertanya, bukannya Gyeom sudah pernah menonton film ini? Lalu mengapa Gyeom masih begitu larut ke dalam film tersebut? Gyeom berucap, rasanya akan berbeda setiap kita nonton film kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan itu semua karena ia sangat menyukai Mubi. Penyebutannya sama seperti Mubi, sehingga Mubi kembali terhanyut dan ia takut dengan perasaannya sendiri. Ia pun teringat kembali dengan ayahnya. Dulu, di saat ayahnya mengenalkan film kepadanya, ia melihat ayahnya begitu antusias dan sangat menyukai film. Tapi Mubi sadar, rupanya ayahnya tidak begitu menyukainya. Buktinya, ayahnya sering meninggalkannya. Mubi merasa di saat ia mulai menyukai sesuatu itu akan pergi meninggalkannya. Sehingga ia pun tidak mau berlama-lama mendengar pengakuan dari Gyeom dan tenggelam dengan perasaannya. Mubi memutuskan pergi dari sana. Gyeom sempat menahan tangan Mubi, namun Mubi langsung menepis tangan Gyeom. Gyeom pun berlari mengejar Mubi. Mubi lalu menyuruh Gyeom untuk berhenti bermain-main. Gyeom menyangkal saat menyukai Mubi ia tidak pernah main-main. Ia serius dengan perasaannya. Mubi pun tidak percaya. Gyeom memang pernah membuatnya berbunga-bunga dan memberinya harapan, namun tiba-tiba Gyeom malah pergi meninggalkannya. Gyeom pun memotong kata-kata Mubi. Apakah itu artinya Mubi juga memiliki perasaan kepadanya? Menurut Gyeom, Mubi lah yang lebih dulu menciumnya dan membuat hubungan, padahal ia hanya mengaku jika ia menyukai Mubi. Dan mengapa sekarang Mubi menyangkal jika ia memiliki perasaan yang sama dengannya? Apa yang sebenarnya Mubi takutkan? Dari dulu hingga sekarang, perasaan Gyeom tidak berubah. Ia masih menyukai Mubi. Gyeom lalu memeluk Mubi. Ia berkata, jika kali ini ia yang akan memulai hubungan ini. 이건 내가 먼저 한 걸로 해. Gyeom memang terkadang melakukan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba ia akan melakukan tindakan dadakan seperti film-film mellow. Mubi masih bingung dengan kejadian yang terjadi tadi malam. Ibunya kemudian berkata, jika Mubi memang suka dengan pria tetangga sebelah, maka terimalah dia. Gyeom adalah pria yang baik. Ibunya tidak mau Mubi terlalu lama membuat Gyeom menunggu. Lalu kemudian Mubi akan menyesal karena Gyeom telah meninggalkannya. Sementara itu, Gyeom pergi ke kantor sutradara Ma. Di sana ia mendapatkan kabar jika ada salah satu kru yang tiba-tiba meninggal karena kelelahan bekerja. Dari dulu memang jam kerja para kru film tidak menentu. Sutradara Ma berkata, setiap ada berita tentang kematian kru film, pasti dikaitkan dengan kematian ayah Mubi. Ayah Mubi juga tiba-tiba meninggal di lokasi syuting karena kelelahan saat bekerja. Dan dulu beritanya begitu heboh. Mendengar hal tersebut, Gyeom langsung memikirkan Mubi. Ketika ia lewat kedai pizza, Gyeom langsung menghubungi Mubi. Ia berkata, ia sedang berada di kedai pizza di pertigaan jalan di dekat rumah mereka. Karena biasanya Mubi selalu menghindarinya,
Maka, jika Mubi mau, mereka bisa saja berpapasan secara tidak sengaja, lalu makan pizza bersama. Seolah-olah Gyeom sedang mengajak Mubi untuk makan bersamanya. Gyeom kemudian menunggu Mubi. Gyeom kira Mubi tidak akan datang dan ia pun langsung memesan makanan untuk dirinya sendiri. Tidak disangka, Mubi benar-benar datang dan mereka pun akhirnya makan pizza bersama. Tidak hanya di hari itu, Gyeom mulai perhatian kepada Mubi. Tiba-tiba, ia menyuruh Mubi membawa payung di cuaca yang begitu panas. Namun ternyata, sore harinya saat Mubi hendak pulang bekerja, hujan turun begitu derasnya. Lalu kemudian, Gyeom menunggu Mubi di Toserba, seolah-olah mereka bertemu secara tidak sengaja, lalu kemudian minum-minum bersama. Hubungan mereka berdua semakin dekat, bahkan tidak segan Mubi barbekyuan bersama Gyeom dan juga Jun. Mereka bertiga juga nonton film bersama di halaman rumah Gyeom. Lalu, setiap hari Gyeom akan menunggu Mubi pulang bekerja dan mereka akan pulang ke rumah bersama-sama. Setelah masuk ke rumah masing-masing, Gyeom berkata, jika Mubi ada waktu, mari bertemu secara tidak sengaja lagi di depan kedai takoyaki. Keesokan harinya, Gyeom sengaja membeli bunga karena akan bertemu dengan Mubi. Namun tiba-tiba di jalan, ia melihat kakaknya, Jun, hendak menyeberang jalan sambil melamun. Gyeom lalu berteriak memanggil kakaknya, namun tidak ada jawaban. Gyeom lantas menangkap kakaknya dan di sana, Jun baru tersadar jika ia tadi berjalan sambil melamun. Sementara Mubi, ia menunggu Gyeom di kedai takoyaki. Malam pun semakin larut dan kedai itu sudah tutup. Mubi pun pulang ke rumah dengan banyak pertanyaan di benaknya. Kemana perginya Gyeom? Di rumah, Jun meminta maaf kepada Gyeom. Ia mungkin tidak sengaja melamun, namun dirinya tidak kenapa-napa. Sementara Gyeom bertanya, mengapa kakaknya tidak kaget? Padahal orang-orang di sekitarnya ketakutan. Kakaknya itu selalu saja bersikap tenang dan seolah-olah baik-baik saja. Sewaktu kecelakaan dan kakaknya akhirnya siuman dari koma, Jun juga tidak kaget sama sekali. Bagaimana bisa kakaknya bisa tetap tenang usai mengalami kecelakaan yang membuat hidup Jun jadi berubah? Di sana, Gyeom ingin sekali bertanya sesuatu kepada Jun. Namun, ia tidak melanjutkan kata-katanya dan memilih untuk pergi menenangkan diri. Pagi harinya, Gyeom terkejut karena tiba-tiba kakaknya tidur di sampingnya. Jun berkata, sudah lama ia tidak tidur bersama adiknya. Sekaligus, ia meminta maaf kepada Gyeom. Di sana Gyeom agak geli karena ia bukan anak kecil lagi yang mau tidur bersama kakaknya sendiri. Ketika mereka hendak sarapan, tiba-tiba Jungho datang membawakan kentang rebus yang akan mereka makan bersama. Kedatangannya kemari karena awalnya dia ingin mengajak Mubi bermain, tapi ternyata Mubi berkata jika ia sedang sibuk. Gyeom pun teringat jika ia belum sempat memberi kabar kepada Mubi. Ia lalu berniat untuk mengirim pesan, tapi kemudian tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang ternyata adalah Mubi. Mubi bertanya, apa hari ini Gyeom sedang sibuk? Karena ia ada pekerjaan yang sangat membutuhkan bantuan Gyeom. Gyeom berkata, asalkan bersama Mubi, ia tidak akan pernah sibuk. Mereka berdua lalu pergi menggunakan mobil Gyeom. Sementara Gyeom dan Mubi pergi, Jungho berdua saja dengan Jun. Saat itu, Jungho mengajak Jun untuk nonton film bersama, tapi tiba-tiba Jun tertidur. Ia merasa begitu lelah sehingga Jungho langsung membawa kakak Gyeom itu masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Sementara itu, Gyeom dan Mubi pergi ke suatu tempat yang jauh. Mereka melewati padang bunga yang begitu indah. Sampai kemudian, mobil Gyeom lagi-lagi mogok. Karena berada di tempat yang jauh, mereka harus menunggu teknisi datang. Sembari menunggu, Mubi berucap, padahal ia sedang sibuk, tapi mereka malah tertimpa kemalangan. Gyeom langsung berucap, bukankah hari ini mereka berdua memang sedang keluar untuk bermain, bukan bekerja? Lagi pula, jika memang hendak bekerja, mana barang-barang yang harus dibawa Mubi? Itu artinya Mubi memang sengaja untuk mengajaknya keluar. Mubi pun tersenyum.
Ia memang berniat untuk mengajak Gyeom keluar karena ada sesuatu yang harus ia bicarakan. 5 tahun yang lalu, saat Gyeom menghilang, apakah itu karena kakaknya? Awalnya, Mubi tidak pernah memikirkannya. Tapi setelah melihat kondisi kakaknya Gyeom, Mubi akhirnya menerka-nerka. Gyeom berkata, "Kenapa?" Mubi baru bertanya sekarang. Ternyata karena Mubi tidak ingin mengetahui hal-hal yang menurutnya rumit. Apalagi ia memang tidak suka dekat dengan orang lain yang berpotensi akan meninggalkannya. Ia benci dengan orang-orang yang menghilang tanpa kabar. Namun, semakin ia mengenal Gyeom dan meski Gyeom melakukan hal-hal yang tidak ia suka, entah mengapa, Mubi semakin tertarik kepada Gyeom. Ia menyukai Gyeom. Gyeom pun terdiam, ia tidak menyangka hidupnya bersama Mubi benar-benar seperti film Melo. Gyeom lalu mendekat dan langsung mencium Mubi. Ia yakin kisahnya akan berakhir happy ending. 무엇이 똑같을까? Suatu hari saat sarapan, Jun ingin memberitahukan sesuatu kepada Gyeom. Rupanya menurut dokter, keadaan kakaknya agak mengkhawatirkan. Fungsi jantung dan paru-parunya menurun drastis, makanya beberapa kali kakaknya terlihat sangat lelah, tiba-tiba melamun dan tertidur. Mungkin karena kakaknya sudah malas ikut rehabilitasi, makanya sekarang dokter berkata yang tidak-tidak. Ia ingin Gyeom tidak perlu khawatir karena jika ia ikut rehabilitasi dan pengobatan lagi, Jun akan baik-baik saja. Meski Gyeom berkata iya, tapi sebenarnya ia cukup khawatir. Selama ini, kakaknya itu tidak pernah menunjukkan emosinya. Setelah kepergian orang tua mereka, kakaknya hanya hidup bersamanya. Kakaknya yang baru berumur 20 tahun itu mengorbankan masa mudanya dan bekerja keras demi hidup mereka. Jun pernah dimarahi oleh bosnya, tapi ia tidak marah ataupun sedih sama sekali. Ia hanya diam menerima semuanya. Gyeom hanya melihat emosi kakaknya ketika mereka menonton film sedih. Kakaknya, Jun, pasti menangis. Gyeom pernah melihat tabungan kakaknya sudah terkumpul begitu banyak. Ia bertanya apa yang ingin kakaknya beli. Bukannya menyebutkan keinginannya, kakaknya malah bertanya apa yang dikehendaki oleh adiknya. Hidup kakaknya dihabiskan dengan tidur di hari libur dan menonton TV bersamanya seolah-olah peran di dalam hidupnya hanya mendampingi Gyeom. Lalu tiba-tiba kakaknya kecelakaan. Selama di rumah sakit, tidak ada satupun teman atau kekasih yang menjenguk kakaknya. Gyeom baru sadar kakaknya hidupnya kesepian. Gyeom juga baru sadar jika dirinya tidak mengenal betul kakaknya. Gyeom berusaha mencari tahu penyebab kakaknya kecelakaan. Berhari-hari ia mengitari tempat kejadian kecelakaan itu, tapi ia tidak menemukan jawabannya. Gyeom sampai berpikir apa jangan-jangan kakaknya ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Saat Gyeom memikirkan tentang hal itu, tiba-tiba Mubi datang dan menyadarkannya. Gyeom langsung mendatangi kekasihnya dan memeluk Mubi. Mubi mengingatkan jika Gyeom tidak boleh lupa karena ibunya tinggal di depan rumah Gyeom, yang artinya bisa melihat mereka berdua. Gyeom lalu berkata, semenjak mereka resmi jadian, rasanya Mubi malah bertingkah seperti preman karena memanggilnya dengan kasar. Gyeom ingin sekali mendengar Mubi memanggilnya sayang, tapi Mubi malah mau muntah mendengarnya. Lalu seperti biasa, Gyeom akan mengantar Mubi bekerja sampai ke stasiun bus. Setelah itu, Gyeom mampir ke toko daging milik ibu Mubi. Selain membeli daging, ia juga memperkenalkan dirinya sebagai pacar baru Mubi. Ia tahu ibu Mubi pasti menyetujui hubungan dirinya dan Mubi. Ibu Mubi tahu hal ini pasti akan terjadi, tapi apakah Gyeom bisa mengatasi sikap Mubi? Mubi memang tampak lembut dari luar, tapi dia adalah wanita yang tangguh. Jika Gyeom berharap Mubi menjadi wanita yang lembut, ia yakin hubungan mereka berdua tidak akan pernah berhasil. Tapi Gyeom yakin bisa mengatasi Mubi, karena selain wajahnya memang lembut, ia memacari Mubi karena ketangguhannya. Lalu, ibu Mubi bertanya apa kelemahan Gyeom. Dilihat-lihat, Gyeom adalah pria yang ceria,
dan juga baik hati. Hidupnya juga tertata dengan baik, terlalu sempurna baginya, dan ia ingin tahu apa Gyeom punya kelemahan. Gyeom bilang ia punya banyak pikiran yang tidak bisa ia utarakan dan mengatasinya. Ibu Mubi pun memberi nasihat. Ceritakanlah apa yang Gyeom pikirkan ke orang lain sesekali. Tidak apa-apa jika memang terdengar kasar atau menyakitkan. Namun, Gyeom bisa merasa lega karena terlalu memendam bakalan jadi penyakit. Malam harinya, saat hendak memasak, Jungho berkata jika Jun ingin makan di luar dan ia sudah memesan tempat makan yang enak. Gyeom baru kali ini mendengar kakaknya tiba-tiba ingin makan di luar. Biasanya, ia hanya ingin makan sup di rumah. Berhubung Mubi baru kembali bekerja, mereka berempat pun makan bersama. Keesokan harinya, tiba-tiba Jun bertanya kepada Gyeom apa Gyeom sibuk. Jika tidak, ia ingin sekali jalan-jalan keluar menikmati udara segar. Meski bingung dengan permintaan mendadak kakaknya, Gyeom tetap membawa kakaknya itu berkeliling. Kakaknya juga tiba-tiba minum-minum di kafe tempat paman pemilik studio film. Ia juga mengundang beberapa teman-teman dan menonton film bersama-sama di rumah mereka. Banyak emosi yang kakaknya ungkapkan belakangan ini. Tiba-tiba, suatu malam kakaknya berkata jika ia ingin bepergian ke luar negeri. Gyeom pun setuju, tapi menunggu kakaknya membaik. Jun menolak. Menurutnya ia sudah baik-baik saja dan sudah mencari informasi jika ada beberapa penerbangan murah di bulan depan. Gyeom lantas kesal dan bertanya ada apa dengan kakaknya. Tingkah kakaknya begitu aneh belakangan ini. Banyak hal yang ingin kakaknya lakukan akhir-akhir ini. Kenapa tingkah kakaknya seolah-olah kakaknya akan pergi dalam waktu dekat? Jun berucap, tidak bisakah Gyeom menuruti keinginannya untuk terakhir kali? Ia tidak tahu kapan ia akan pergi karena rasanya kematian sudah semakin mendekat. Jadi, menurut Gyeom, kakaknya ingin ia bersiap lebih awal. Gyeom tahu kakaknya itu bukan mau melakukan keinginan sebelum mati. Tapi Jun khawatir karena akan meninggalkannya. Selama ini, ia sudah cukup menderita menjaga kakaknya agar kakaknya tetap hidup. Sekarang, kakaknya ingin ia membantu kakaknya agar mati dengan tenang. Apakah Jun tidak memikirkan perasaannya? Gyeom tidak sengaja menumpahkan air panas ke tangannya yang membuat Jun langsung mencarikan handuk basah. Di saat mereka tengah bertengkar, Jun masih saja mengkhawatirkan Gyeom, dan hal inilah yang membuat Gyeom kesal kepada kakaknya. Ia pun bertanya, apakah kakaknya pernah mencoba untuk tetap hidup? Karena rasanya kakaknya ini ingin cepat-cepat pergi dari dunia ini meninggalkannya seorang diri. Padahal dirinya masih membutuhkan kakaknya. Saat Gyeom pergi, Jun langsung menangis. Gyeom lalu keluar di tengah malam di hujan yang lebat. Malam itu rupanya Mubi baru saja pulang bekerja. Melihat Gyeom di tengah hujan sendirian, ia tidak bertanya apa-apa. Mubi langsung memayungi Gyeom dan membawanya masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, Jun kembali dirawat di rumah sakit untuk pengobatan. Jungho membantu Gyeom membawakan perlengkapan yang akan dibawa ke rumah sakit. Di sana, Gyeom melihat buku diarinya hampir di bawah Jungho, dan ia pun langsung mengambilnya. Jungho berucap, ia sering melihat Jun membaca buku tersebut, makanya ia kira buku itu milik Jun. Gyeom langsung membuka buku itu, dan di sana ia melihat, ternyata kakaknya menulis sesuatu untuknya. Jun menuliskan, awalnya ia mengira ia tidak punya keinginan apapun. Namun ketika orang tuanya tiada, ia pun sadar adiknya sangat membutuhkannya. Ia pun memutuskan untuk membuat Gyeom bahagia. Ia ingin Gyeom tidak lagi kesepian. Jun lalu bekerja keras demi adiknya sampai merelakan masa mudanya. Ia terus bekerja keras dari subuh hingga malam hanya demi Gyeom. Melihat Gyeom bahagia, ia juga bahagia. Ia juga bisa memperlihatkan kemarahannya ketika adiknya dikata-katai anak yatim. Semua hal yang ia lakukan di hidup ini adalah untuk adiknya Gyeom. Makanya ia ingin terus hidup. Ia ingin hidup bersama Gyeom. Namun, setelah beberapa waktu kemudian kakaknya tidak memenuhi janji untuk tetap hidup.
Dan Gyeom juga tidak memenuhi janjinya untuk pergi berlibur dengan kakaknya. 지키지 못했다. Setelah kematian Jun, kakak Gyeom, Gyeom tetap hidup seperti biasa. Tidak banyak yang berubah dari hidupnya, kecuali kini teman-temannya sering mengganggunya dengan mengiriminya pesan-pesan yang mana mereka khawatir kepada Gyeom. Sekarang, Gyeom banyak menghabiskan waktu bersama Mubi. Mereka berdua sering makan bersama, bahkan membicarakan dan menertawakan hal-hal yang sepele layaknya pasangan pada umumnya. Lalu sekarang, perasaan cemas menyerang Mubi ketika ia melihat Gyeom tiba-tiba melamun sendirian. Mubi tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Ia pun menatap Gyeom dalam-dalam dan ia berkata jika ia sedang mentransfer energi kepada Gyeom agar Gyeom lebih semangat menghadapi hidupnya. Setelah Mubi masuk ke dalam rumah, ia pun sempat melihat Gyeom yang ragu masuk ke dalam rumah. Tapi pada saat itu Mubi yakin Gyeom tidak apa-apa. Pagi harinya Gyeom sudah berada di kantor sutradara. Di tempat inilah Gyeom sering menghabiskan waktunya bermain bersama sutradara yang tidak akan pernah marah saat film-filmnya dikritik oleh Gyeom. Mereka berdua sering curhat dan bermain bersama seharian. Sementara Mubi, malam itu ia menunggu Gyeom pulang. Namun hingga larut malam Gyeom tidak kunjung datang. Ia mengira Gyeom pasti sibuk bekerja. Jungho yang ada di sana berkata, tidak mungkin Gyeom bekerja di luar, karena pekerja lepas seperti Gyeom seharusnya berada di rumah. Setelah kepergian Jun, Gyeom terlihat sangat aneh karena ia pura-pura terlihat baik-baik saja. Padahal nyatanya, Gyeom menderita sendirian. Mubi berkata, mungkin pada saat ini Gyeom sedang butuh waktu sendiri. Tiba-tiba, Jungho memeluk Mubi. Dulu, Mubi selalu ada untuknya. Ia meminta maaf karena saat Mubi sendirian dan kehilangan ayahnya, ia malah tidak ada. Di tengah malam saat Mubi terbangun dari tidurnya, ia lalu melihat ponselnya, di mana Gyeom mengiriminya pesan jika ia sudah pulang ke rumah. Saat Mubi melihat ke arah rumah Gyeom, rumah itu gelap gulita dan tidak ada lampu yang menerangi. Mubi mengira Gyeom sudah tertidur. Pagi harinya saat baru bangun, Mubi melihat Gyeom ada di mobilnya sembari melamun. Mubi langsung mendatangi kekasihnya itu dan sadar jika selama ini Gyeom tidur di dalam mobil, bukan di dalam rumah. Gyeom sempat terdiam dan ia sedang mengatur perasaannya. Ia lalu berkata jika di rumahnya tidak ada orang. Mubi pun paham maksud Gyeom. Ia seharusnya bilang kepadanya. Namun Gyeom seolah menolak perhatian dari Mubi. Ia bilang kini ia sudah tidak apa-apa. Mubi pun menghentikan langkahnya dan ia tidak mau Gyeom merasa tidak nyaman karena dirinya mengkhawatirkannya. Malam harinya saat Gyeom kembali tidak mau masuk ke dalam rumah, Mubi pun datang dan menemani Gyeom. Mubi tidak bicara banyak. Ia hanya ingin mentransfer energi untuk Gyeom agar Gyeom bisa bersemangat. Ia juga berkata, saat esok pagi tiba, mari kita berdua pulang bersama. Rupanya, maksud Mubi adalah ia pindah sementara ke rumah Gyeom. Ia akan menganggap rumah Gyeom sebagai kantor barunya. Mubi akan sering pulang kemari dan tidur di rumah ini. Ia berharap Gyeom akan menyambutnya dan membuatkannya sup hangat. Hitung-hitung, Gyeom mendapatkan gambaran saat mereka berdua menikah nanti. 나중에 누구랑 결혼한다는 건데? Di kantor, Mubi pun mengingatkan Gyeom jika ia akan pulang cepat dan berharap Gyeom menyambutnya. Tapi ternyata tidak disangka, hari itu ia harus lembur dan pulang agak terlambat. Singkatnya, pada saat ia sampai ke rumah Gyeom sudah gelap gulita. Mubi langsung panik karena mengira Gyeom tidak ada di dalam rumah. Ia lalu dikejutkan ketika Gyeom membawa sebuah lilin karena ternyata Gyeom belum sempat membayar listrik rumahnya, sehingga listrik rumahnya itu tiba-tiba diputus. Mubi yang sedari panik langsung menangis. Mubi benar-benar ketakutan karena mengira Gyeom tidak ada di rumah. Ia lalu berkata kepada Gyeom, jika Gyeom tidak sendirian lagi, ada dirinya di sisi Gyeom karena Mubi benar-benar jatuh cinta kepada Gyeom. 앞으로도 우린 혼자 아니야.
Meski tidur di rumah Gyeom, Mubi dan Gyeom tetap tidur terpisah. Namun, tiba-tiba di tengah malam Gyeom terbangun dan melihat Mubi tidur nyenyak di kamarnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun duduk di samping Mubi dan tertidur kembali. Keesokan paginya, saat Gyeom terbangun, ia melihat dengan jelas bahwa Mubi sebenarnya sudah terjaga, tetapi pura-pura masih tidur. Gyeom lalu berniat untuk mencium Mubi. Namun seketika Mubi langsung bangun dari tempat tidurnya dan berkata bahwa mereka berdua tidak boleh melakukan hal seperti itu di atas kasur. Gyeom lalu tersenyum nakal. Ia pun menarik Mubi ke dinding dan langsung menciumnya. Kalau tidak boleh di kasur, maka menurut Gyeom bisa di tempat lain. Mubi lalu berkata pelan, apa sebaiknya dirinya tinggal di sini selamanya? Gyeom lalu terkejut mendengar ucapan itu yang membuat Mubi pun kesal melihat reaksinya. Gyeom lalu bertanya apa maksud Mubi dengan ingin tinggal bersama selamanya. Mubi menjelaskan bahwa jika ibunya tidak tahu, bukankah mereka bisa hidup bersama? Namun tanpa mereka sadari, ibu Mubi kebetulan keluar dari rumah dan mendengar semua pembicaraan mereka. Ibu Mubi pura-pura tidak tahu dan kemudian langsung pergi. Sementara Mubi buru-buru berangkat ke kantor. Saat Mubi pergi, Gyeom lalu membersihkan rumah. Ia membuang kursi roda, tongkat jalan, dan kursi kesayangan milik kakaknya. Karena takut, kenangan tentang sang kakak akan membuatnya semakin sulit bertahan di rumah itu. Sementara itu di kantor, Mubi mendapatkan kabar buruk. Proyek filmnya ternyata dibatalkan karena investor mengalami kekurangan dana. Ia harus menerima kenyataan bahwa film melodrama yang sangat ingin ia buat tidak akan bisa dilanjutkan. Dengan perasaan campur aduk, Mubi lalu pulang ke rumah ibunya. Saat tiba di rumah, ibunya berkata, akhirnya Mubi pulang setelah ketahuan menginap di rumah Gyeom. Mubi lalu meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya tidak berbuat macam-macam. Ia hanya ingin menemani Gyeom yang sedang dalam masa sulit setelah kepergian Jun. Namun, ibunya justru bertanya, kalau Gyeom yang sedang kesulitan, mengapa justru wajah Mubi yang terlihat sangat murung? Akhirnya, Mubi pun mengaku bahwa proyek filmnya telah dibatalkan. Ibunya pun terkejut, tetapi lebih kecewa lagi karena ternyata Mubi memilih untuk menyerah begitu saja. Tidak seperti ayahnya dulu yang selalu memperjuangkan filmnya hingga akhir. Jika kau menyerah di tengah jalan, artinya kau sudah menyia-nyiakan orang-orang yang telah bekerja bersamamu, kata ibu Mubi. Mubi lalu membalas dengan nada pahit. Aku tidak sebodoh ayah. Dia terlalu mencintai film hingga mengabaikan anaknya sendiri. Ayahnya itu tidak pernah peduli kepadanya, hanya bekerja mati-matian demi bayaran yang tidak seberapa. Mungkin ibunya bisa menerima perlakuan ayahnya, tapi dirinya tidak akan pernah bisa. Apa dirinya harus mencari perhatian dulu, baru ayahnya mau peduli kepadanya? Ia lalu menambahkan, aku bahkan benci dengan nama yang diberikan ayah. Nama Mubi terdengar sangat menyedihkan. Keesokan harinya, Mubi mendatangi kantor sutradara Ma untuk meminta pendapat. Sutradara Ma juga pernah mengalami proyek film yang pernah dibatalkan. Ia berkata, saat dirinya masih muda, ia tidak peduli. Ia akan terus mencari orang yang mau berinvestasi kepada filmnya. Dan karena itulah, dirinya bisa berada di posisinya yang sekarang. Sutradara Ma menambahkan, Mubi masih sutradara baru. Baru menghadapi masalah seperti ini saja, Mubi sudah menyerah. Seharusnya, anak muda seperti diri Mubi ini tidak mudah putus asa. Datangi perusahaan produksi lain atau cari investor baru. Jika Mubi benar-benar ingin menceritakan filmnya, maka Mubi harus berjuang lebih keras. Mubi lalu kembali ke kantornya dan melihat pekerjaannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar harus menyerah. Pada saat itu Mubi kelelahan dan ia pun tertidur. Ia lalu bermimpi tentang ayahnya. Dalam mimpinya itu, ia pernah bertanya kepada ayahnya mengapa ayahnya membuat film. Ayahnya menjawab, karena ada kisah yang ingin ayahnya ceritakan. Mubi terbangun dengan perasaan gelisah. Setiap kali bermimpi tentang ayahnya, ia selalu merasa takut dan juga cemas.
Ia lalu keluar untuk bertemu dengan Gyeom yang sudah mengetahui kesulitannya dari sutradara Ma. Tanpa berkata apa-apa, Gyeom langsung memeluk Mubi dan berkata, dirinya sedang mentransfer energi kepada Mubi. Dalam perjalanan pulang, Gyeom terus berusaha menghibur Mubi. Ia yakin kekasihnya itu akan baik-baik saja dan pasti bisa mewujudkan film melodrama impian Mubi. Gyeom lalu bertanya, tapi kenapa harus film melo? Mubi tersenyum pahit. Film melo adalah film tentang orang-orang yang saling mencintai. Sejak kecil, ayahnya selalu bercerita tentang cinta kepada Mubi. Mungkin karena itulah dirinya ingin sekali dicintai. Setelah hening beberapa saat, Mubi akhirnya berkata dengan suara lirih, jika dirinya menceritakan rahasianya kepada Gyeom, apakah Gyeom masih tetap menyukainya? Apakah Gyeom tidak akan meninggalkannya? Gyeom terdiam saat Mubi melanjutkan jika dirinya merasa jika kematian ayahnya adalah kesalahannya. 아빠를 죽게 한 것 같아. Setelah Mubi mengakui ketakutannya selama ini, Gyeom pun sadar bahwa terkadang kita harus mengungkapkan sesuatu terlebih dahulu agar bisa memahaminya dengan lebih baik. Ternyata, Mubi memiliki nasib yang sama dengannya. Mereka berdua mengalami trauma di masa kecil. Dengan suara bergetar, Mubi mulai bercerita ia sangat membenci ayahnya. Ayahnya itu selalu sibuk dengan film-filmnya. Setiap kali ulang tahunnya tiba, ayahnya tidak pernah ada di sisinya. Bahkan saat mereka berdua menonton film bersama, ayahnya lebih memilih untuk sibuk dengan dunia perfilmannya. Rela melepaskan genggaman tangan Mubi demi berbincang dengan rekan-rekannya. Kekecewaan yang terus menumpuk membuat Mubi mengambil keputusan. Ia tidak akan pernah mengakui ayahnya di hadapan siapapun. Ia memilih untuk membencinya. Namun, suatu malam segalanya berubah. Ayahnya ditipu oleh seorang investor dan untuk pertama kalinya, Mubi melihat ayahnya menangis. Meski rasa benci masih menguasai hatinya, ia tidak sanggup melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Lalu, tak lama kemudian, kabar duka datang. Ayahnya meninggal dunia. Mubi pun terguncang dan ia merasa semua itu adalah kesalahannya. Meski sepanjang hidupnya ia membenci ayahnya, jauh di lubuk hatinya, Mubi tetap tidak ingin kehilangan ayahnya. Yang Mubi inginkan hanyalah seorang ayah yang bisa menyayanginya. Mubi dan Gyeom menghabiskan waktu bersama di bawah langit malam, menatap bintang-bintang yang berkelip. Dalam keheningan, Mubi bertanya kenapa Gyeom begitu menyukai film. Gyeom terdiam sejenak sebelum menjawab, karena ia sangat takut sendirian. Itulah rahasia yang selama ini Gyeom simpan. Dulu, Gyeom sangat takut jika ditinggal sendiri oleh kakaknya. Film menjadi pelarian, sesuatu yang selalu ada untuknya. Sulit baginya untuk berpura-pura selalu ceria, terutama saat rasa takut akan kehilangan Jun kakaknya terus menghantuinya. Bahkan ketika ia mengetahui bahwa Jun berniat untuk bunuh diri, Gyeom tetap diam saja. Rasa takut menyelimuti pikirannya, takut kalau semua itu terjadi karena dirinya. Mubi merenung lalu berbisik, kematian memang benar-benar menyedihkan. Keesokan harinya, saat ibu Mubi hendak keluar rumah, Gyeom datang membawakan bunga. Bukan hanya sebaket, tapi satu gerobak penuh. Ia tahu ibu Mubi sangat menyukai bunga. Namun ibu Mubi menolak karena ia tidak mau menanamnya sendirian. Gyeom pun terpaksa menanam bunga-bunga itu di halaman rumah Mubi. Saat mereka berdua bercakap-cakap, ibu Mubi bertanya, apakah Gyeom masih tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin dirinya katakan? Gyeom lalu tersenyum pahit. Orang yang biasanya mendengarkannya kini telah tiada. Ibu Mubi lalu menatapnya lembut. Mereka akan tetap ada meski tidak terlihat. Namun, ada hal yang mengganjal di dalam hati ibu Mubi. Ia agak kecewa karena Mubi memilih seseorang yang begitu mirip dengan Mubi sendiri. Jika Gyeom benar-benar pantas untuk Mubi, maka sesekali dengarkan isi hati putrinya. Karena Mubi sama seperti Gyeom tidak punya tempat untuk bersandar.
Saat ibu Mubi pergi, Mubi menunggu kepulangannya sambil menatap bunga-bunga yang baru saja Gyeom tanam. Ketika ibunya pulang, Mubi bertanya, seperti apa sosok ayahnya? Ibu Mubi lalu tersenyum samar. Ia berkata, suaminya itu lebih sering menderita ketimbang bahagia. Namun, dirinya mengerti dengan suaminya. Ia tidak pernah menyerah. Ayah Mubi itu membuat film untuk menunjukkan dunia kepada Mubi. Ia menceritakan kisah-kisah yang indah. Sebenarnya, Mubi sangat mirip dengan ayahnya. Ibu Mubi itu bisa melihatnya dari karya-karya yang Mubi buat. Mubi juga baik hati seperti ayahnya, tidak seperti ibunya. Selama ini, ibunya tidak pernah baik kepada Mubi. Seandainya saja ibunya perhatian, mungkin Mubi tidak akan menanggung kesulitan seorang diri. Mubi pun sadar selama ini mereka berdua sudah hidup bersama. Setelah kepergian ayahnya, tentu saja ibunya menjadi tulang punggung dan merawatnya seorang diri. Namun, ibunya tidak pernah mengeluh dan selalu ada untuknya meski kadang tidak seperhatian itu. Mubi lalu menangis di depan ibunya dan berkata apa ibunya tidak membencinya. Ia minta maaf karena sudah meremehkan cinta ibunya. Padahal, ibunya selalu memberikan segalanya untuk Mubi. Ibu Mubi lalu memegang tangan Mubi dan berjanji akan lebih perhatian kepada putrinya. Ia ingin mereka berdua bisa hidup bahagia selamanya. Sementara itu, Gyeom mengambil keputusan besar. Ia menjual semua film yang selama ini ia simpan. Sebagian kepada Jungho, sebagian lainnya kepada sutradara Ma. Setelah menyingkirkan semuanya, ia pun duduk di teras rumahnya, berbicara seolah-olah kepada kakaknya. Selama ini, Gyeom tidak tahu apa-apa tentang kakaknya. Ia memohon, sesekali datanglah ke mimpinya. Ia tidak akan marah dan hanya ingin melihat kakaknya sekali saja. Air mata mengalir di pipinya. Banyak hal yang belum sempat ia ceritakan kepada kakaknya. Gyeom bahkan belum memenuhi janjinya kepada kakaknya. Kali ini, ia berjanji untuk hidup dengan baik. Karena kakaknya, ia telah belajar bagaimana bertahan hidup. Singkat cerita, setelah melewati masa-masa menyedihkan, Mubi dan Gyeom akhirnya mampu mengatasi masalah mereka bersama-sama. Gyeom berhenti menjadi kritikus film dan mencoba mencari pekerjaan kantoran. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman, ia tetap yakin dan terus berusaha. Sementara itu, Mubi berhasil meluncurkan filmnya. Meski tidak terlalu sukses, ia tetap tidak menyerah. Sutradara Ma yang kini beralih profesi menjadi produser bersedia menjadi investor bagi Mubi. Sutradara Ma berkata akan selalu mendukung para sutradara muda untuk tetap berkarya. Sekarang, karena tidak ada pekerjaan atau film yang ditonton, Gyeom lebih sering bermain-main di lokasi syuting Mubi. Menurut Gyeom, satu-satunya film di dalam hidupnya sekarang adalah Mubi. Setiap kali Mubi menghabiskan waktu bersama Gyeom, hidup mereka berdua terasa seperti film dengan genre yang selalu berubah-ubah. Kadang, genrenya menguras air mata, lalu kemudian tiba-tiba berubah menjadi komedi aksi yang tidak masuk akal. Dan genre terbaik dari semuanya tetaplah genre melo. Kisah drama Melo Mubi ditutup dengan ciuman manis dari Gyeom dan juga Mubi. 멜로예요. 무엇이 똑같을까 콩콩콩 사랑이 똑같이 콩